Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Deli Hazikur Rahman. Pada video kali ini, saya akan membagikan tips serta pengalaman pribadi saya terhadap hidup disiplin dan manajemen waktu untuk efisiennya waktu kita dan efektifnya pekerjaan kita. Oke, mari kita bahas. Dalam seminggu, kita mempunyai 168 jam. Kedengaran banyak ya teman-teman ya. Tapi dengan banyaknya jam itu yang 168 jam, kita masih saja tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Masih ada aja pekerjaan yang belum kita kerjakan. Masih mikirkan esoknya kita akan kuliah lagi, tugas lagi, kegiatan yang kita sehari-harinya lagi kerjakan. Jadi didengarkan 168 jam itu besar, banyak, lama. Tapi itu saja yang kita dengarkan banyak itu tidak cukup juga untuk mengerjakan semua pekerjaan kita. Dan bukan hanya itu aja kan? Kita saja kewalahan jika masih 168 jam yang kita dengar itu banyak. Kita ingin sebagai seorang pribadi ini pasti ingin meningkatkan terus, mengupgrade terus diri kita untuk berkembang. Tapi dengan sampai yang saat ini aja, dengan 168 jam seminggu, kita masih ada tugas-tugas yang masih bisa kita kerjakan, masih kewalahan. Bagaimana kita mengupgrade diri kita? Di sini terdapat suatu masalah. Masalah ini bisa kita tingkatkan, bisa kita hapuskan dengan gaya hidup disiplin dan manajemen waktu yang menurut saya pribadi. Itu sangat penting. Bagaimana hidup disiplin dan manajemen waktu itu digabungkan. Itu menurut saya pribadi itu sangat bisa mengupas tentang masalah ini. Jadi di video ini saya akan membahas tentang hidup disiplin dan manajemen waktu menurut saya sendiri. Saya akan membagikan tips dan pengalaman saya sendiri bagaimana saya menjalankan hidup disiplin dan manajemen waktu itu. Kita pasti sering mendengar hal-hal yang kurang enak jika misalnya kita berjanjian dengan kawan. Contoh dekatnya aja nih ya, ngaret. Itu hal yang paling tidak enak dengar. Kita sudah janji di jam 9 pagi misalnya. Teman kita udah datang loh jam 9 pagi. Kita datang jam 10 pagi. Itu kebiasaan yang sangat bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan orang terhadap kita. Itu salah satu contoh hal yang tidak menjadi disiplin. Contoh terdekat itu sangat sering terjadi kepada kita di keliling kita. Ngaret ini bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan orang kepada kita. Dan terhadap kita sendiri itu bisa berdampak buruk juga teman-teman. Kita bisa kehilangan waktu yang berharga 1 jam dari jam 9 sampai jam 10 pagi 1 jam, apa yang bisa kita kerjakan? Dan itu hanya hilang karena ngaretnya kita. Itu salah satu contoh tidak disiplin di sekeliling kita. Dan itu sangat berdampak buruk. Langsung 2 aspek tuh menurut aku tuh. Disiplin itu menurut Atmodiwirjo pada tahun 2000 bentuk ketaatan dan pengendalian diri yang erat hubungannya rasionalisme sadar tidak emosional. Jadi kalau kita membicarakan disiplin, kita sangat erat bicarakan tentang emosional diri kita. Disiplin itu sangat menggambarkan emosional terhadap pribadi seseorang. Disiplin itu suatu hal yang dapat dilatih. Jadi bukan hal yang tidak dapat dilatih disiplin ini. Misalnya sebelumnya aku gini teman-teman. Aku bisa begadang tidur sampai jam 2 malam, jam 3 pagi. Itu karena sudah melihat efek dari begadang itu. Kita menjadi kehilangan waktu yang bisa berharga kita untuk besoknya kita ngerjakan apa lagi.
Dan sekarang aku mencoba disiplin. Dan disiplin ini bisa dilatih. Mencoba disiplin untuk paling telat itu tidur jam 10 malam. Jadi disiplin itu bisa memberikan efek pengenalan diri kepada kita sendiri. Bagaimana kita membedakan mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang kedua, tadi yang pertama, disiplin itu dapat dilatih. Yang kedua, disiplin itu memberi efek pengenalan diri, bagaimana kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, menurut aku nih, disiplin itu bisa memberikan efek menahan godaan. Contoh kecilnya tuh di sekeliling kita nih malas. Kita kalau terbiasa hidup disiplin, itu kita bisa menahan godaan yang dinamakan malas itu. Disiplin misalnya dalam nafsu makan berlebihan, itu masuk dalam contoh disiplin. Dan banyak lagi efek yang bisa kita latih diri kita menjadi disiplin. Menjadi disiplin itu sangat bisa berdampak baik dalam kehidupan kita. Contoh berdampak baik disiplin dalam kehidupan kita itu langsung kita bisa lihat nih teman-teman. Dampak baik jika disiplin itu yang langsung aku rasakan sendiri nih, kita dipercaya oleh orang lain. Kita dipercaya akan kegiatan ini, dipercaya oleh orang itu kalau kita kerjanya. Karena kita udah menanamkan rasa disiplin itu di diri kita nih. Mau dalam pekerjaan, mau dalam berteman, dan hal apapun itu kita bisa dipercaya oleh orang lain. Menurut aku nih, tips kita agar selalu disiplin. Yang pertama tuh aku menetapkan tujuan lah gitu. Mau tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Menetapkan tujuan itu, misalnya kalau tujuan jangka pendek kita dalam 1-2 hari ke depan atau seminggu ke depan kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan itu sudah kita tuliskan atau kita boleh jadwalkan nanti. Sama pun dengan jangka panjang. Yang kedua itu tipsnya menurut aku tuh menunda godaan. Menunda godaan dan fokus dengan tujuan yang sudah kita buat tadi itu. Itu tips biar kita selalu disiplin. Disiplin ini bisa selalu kita hadirkan di hidup kita nih secara konsisten. Kuncinya tuh konsisten. Habis tuh jika udah konsisten kita menanamkan hidup kita menjadi disiplin, kita akan mengetahui dampak-dampak baik yang sudah aku jelaskan tadi. Setelah disiplin nih teman-teman ya, setelah disiplin kita bisa memadukannya dengan manajemen waktu untuk menjadi efisien kerja kita dan produktif. Nantinya kita bisa memadukan disiplin dan manajemen waktu. Manajemen waktu menurut aku nih sangat penting juga dalam hidup kita. Kalau nggak ada manajemen waktu dalam hidup kita, bisa ambiar nih hidup kita nih. Ambiar teman-teman. Manajemen waktu itu bisa disebut juga perencanaan. 168 jam per minggu yang kita udah bahas tadi di awal, itu kan berasa kita masih kurang juga kalau tak ada manajemen waktu di diri kita sendiri. Cara pertama aku nih manajemen waktu aku memakai time lock. Time lock itu mencatat segala kegiatan. Mau aku biasanya kalau mencatat segala kegiatan itu aku kerjakan selama seminggu ke depan. Misalnya gini, hari Senin aku akan mengejar deadline suatu mata kuliah. Hari Jumat ada janji futsal. Aku sudah buat tuh di kalender tuh. Jam berapanya juga. Paling enggak bisa lah, enggak seminggu. Kita bisa melakukan pencatatan dengan minimal 3 hari ke depannya kita nanti.
untuk menentukan time manajemen kita, manajemen waktu kita. Di kalender tuh kan ada note tuh. Di situ aku membuat untuk manajemen waktu aku. Untuk yang kedua, supaya kita tahu time manajemen kita tuh udah bener apa enggak nih. Kita jadwalkan tuh. Kita jadwalkan time manajemen kita yang tadi udah kita tuliskan tuh, time log itu. Setelah time log, kita plankan, kita jadwalkan. Enggak hanya to-do list ya teman-teman ya. Tapi kita buat diri kita tuh menjadi efektif tuh kalau aku sendiri kita jadwalkan. Dijadwalkan itu maksudnya misalnya kita udah membuat yang kita akan catat seminggu ke depan. Ini mau jam berapa ya kita mau kerjakan ini? Setelah itu apa yang mau kita kerjakan ya? Makin terencana waktu kegiatan itu. Setelah dicatat, habis itu dijadwalkan. Menurut aku menjadwalkan waktu ini kita bisa 70% di kemampuan utama kita nih. Misalnya kita mahasiswa teknik mesin nih teman. Kita alihkan 70% waktu kita itu di bidang mesin, di bidang itu. Misalnya nih, aku sendiri, aku mahasiswa yang bergelut dengan segala keuangan. Aku alihkan 70% waktu aku itu untuk dalam kemampuan utamaku. Misalnya kita di keuangan, di akuntansi. Aku alihkan semua 70% aku jadwal aku tuh dalam seminggu itu di akuntansi. Dan 30% lagi nih, menurut aku tuh kita masih perlu fun time. Apalah itu untuk refreshing gitu. Untuk di luar aspek kemampuan utama kita. Jadi menjadwalkan itu perlu. 70% untuk hal yang kita gunakan untuk kemampuan utama kita. Dan 30% lagi fun time. Itu sangat perlu untuk refreshing otak kita. Menurut aku tuh gunanya fun time itu berguna untuk biar kita termotivasi lagi untuk menjalankan hari-hari kita nih. Ya, hari-hari yang kegiatan kita yang 70% tadi itu yang di kemampuan utama kita. Yang ketiga nih, ada menurut aku manajemen waktu aku tuh ritual pagi. Ritual pagi ini sangat-sangat perlu menurut aku. Ritual pagi ini karena di siang hari itu kita udah banyak kegiatan-kegiatan yang sangat menguras otak kita. Jadi siang itu bukan cuman punya kita aja. Siang itu udah kita bercampur dengan semua kegiatan yang kita kerjakan. Kalau pagi ini menurut aku masih benar-benar murni punya kita. Ritual pagi menurut aku ini di sini hal-hal yang kita bisa menyenangkan sebelum kita berbuat dan mengerjakan aktivitas untuk hari itu. Seperti misalnya nih, rutinitas ya kalau rutinitas pagi aku nih pagi bangun, sholat, mandi, olahraga kecil. Dan itu terus long term kita lakukan terus. Dan ini akan bermanfaat nanti. Ini sangat bermanfaat menurut aku sendiri dalam time management aku sendiri. Yang keempat tuh manajemen waktu aku tuh memikirkan having fun. Tadi udah sempat aku bahas juga sedikit ada fun time gitu ya. Bukan hanya hidup produktif tapi juga kita mempunyai fun time untuk relaksasi otak kita. Bukan untuk hidup, bukan hanya untuk fun aja, tapi kita harus seimbang nih teman-teman nih. Dalam time management kita tuh. Kalau aku sendiri nih buat 3-5 event seminggu. Tiap minggunya tuh yang bisa membuat otak aku tuh refreshing dalam sudah menjalankan aktivitas sehari-hari ini. Dan 2 event 5 itu kan ada 2 event dari 5 itu aku letakkan pada hari Minggu malam. Karena Minggu malamnya itu besoknya kita akan burn out lagi, kita akan melakukan aktivitas kita sehari-hari lagi kan ya. Jadi kalau dapat aku simpulkan, manajemen waktu menurut aku itu yang pertama ada time log. Time log itu mencatat itu minimal 3 hari lah kalau nggak dapat seminggu.
mencatat aktivitas yang akan kita kerjakan gitu. Yang kedua, jadwalin. Setelah kita catat tadi tuh, setelah kita list kan. Jadi kita nggak hanya list kan, kita jadwalkan itu. Jadwalkan kegiatan tadi kan. Yang ketiga itu ada ritual pagi yang buat kita mengurangi beban pada diri kita. Dan terakhir ada having fun time. Itu sangat-sangat berguna. Jadi teman-teman, disiplin sama time management itu dua aspek yang menurut aku sangat kita harus perlukan dalam hidup kita. Jadi dua aspek ini kalau kita sudah membiasakan diri kita ada disiplin dan time management kita bagus, jadi kita akan merasakan dampak baik ini nantinya. Hidup disiplin dan time management aku ini tidak harus ditiru, tapi bisa untuk dicontoh, karena setiap orang mempunyai hidup disiplinnya sendiri, mempunyai time manajemennya sendiri. Mungkin ini menurut aku, pengalaman aku teman-teman. Terima kasih. Cukup berbagi tips dan pengalaman pribadi hidup disiplin dan time management menurut Rifki Azikur Rahman. Terima kasih teman-teman atas sudah menonton videonya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.